Bab 4368. Dua lubang di mata. Bagaimanapun, dia telah diajari metode pemurnian obat oleh Eric Kin dan dia juga dianggap setengah muridnya. Menurut etiket dunia dewa, apakah pantas jika tidak menangis sebentar? Di sisi lainnya, beberapa sesepuh dan murid juga bingung. Semua orang ragu apakah akan meneteskan air mata ketika kepala sekte Zhu melihat Mita yang menggelengkan kepalanya. Oke, mari kita berhenti membahas masalah reuni. Ada banyak hal untuk dibicarakan. Mari kita bicara perlahan setelah kita masuk. Mita yang menatap kosong Eric Kin, lalu menghela napas. Dia tahu mengapa Eric Kin meneteskan air mata. Etiket dunia dewa ini benar-benar tidak masuk akal. Eric Kin, kenapa kamu tidak istirahat dulu? Berjalan ke istana bersama semua orang, Mita yang tiba-tiba mengirimkan transmisi suara. Tuan istana yang ingin berbicara tentangku di pertemuan itu. Eric Kin bertanya balik. Itu benar. Mita yang terdiam sesaat sebelum mengakui. Dia memang bermaksud untuk bertanya kepada semua orang bagaimana cara menyembuhkan jiwa dewa, tetapi dia tidak menyangka Eric Kin akan merespon begitu cepat. Sebenarnya, aku tidak keberatan, tapi aku ingin mendengarkannya, kata Eric Kin. Baiklah. Setelah membubarkan banyak murid dan pengurus, Mita yang hanya menyisakan tetua Di dan banyak master untuk masuk ke ruangan dan kemudian membuka semua formasi keamanan di sini. Tuan Istana Yan, tapi apa masalahnya? Melihat Mita yang sangat berhati-hati, semua orang juga mencium sesuatu yang tidak biasa. Yah, sebelum insiden Pulau Emas, aku punya beberapa hal yang sangat penting yang ingin kutanyakan pada kalian semua. Mita yang memandang semua orang. Aku tidak tahu siapa saja yang hadir, yang meneliti pengobatan luka jiwa dewa, entah itu metode pil mujarab, teknik kultivasi atau cara lain, semuanya boleh saja. Luka jiwa dewa, itu tidak mudah sembuh. Aku tidak tahu luka jiwa dewa bagian yang mana. Tuan Istana, apakah kamu terluka? Melihat ekspresi serius Mita Yan, semua kultivator cukup terkejut. Bukan Tuan Istana Yan, tapi aku. Sebelum Mita Yan dapat berbicara, Eric Kin menjawab. Jiwa dewaku yang terluka, bagian kerohanian, yaitu kekuatan pendeteksian. Sekarang aku hampir tidak bisa merasakan keberadaan apapun di sekitarku. Apa? Tuan Kin, kerohanianmu terluka. Bocah Kin, kamu terluka sangat parah, apa yang terjadi? Setelah mendengarkan ucapan Eric Kin, ekspresi semua orang berubah. Tetua Di menjerit dan berdiri dengan tiba-tiba. Jika bukan karena terbukanya formasi di sekitarnya, suaranya bisa terdengar bahkan sampai di bawah gunung. Mereka tahu bahwa Mita yang tidak akan tanpa tujuan berbicara ini, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Eric Kin yang terluka jiwa dewanya. Kehilangan kemampuan untuk menyelidiki dengan kerohanian sama saja dengan menjadi orang buta di kalangan kultivator. Lagi pula, pada tingkat kultivasi ini, seorang kultivator tidak pernah menganalisis situasi sekitarnya dengan mata telanjang, tetapi hampir selalu mengandalkan kekuatan kerohanian. Yah, kerohanian itu terluka di pertempuran sebelumnya, kata Eric Kin. Jadi, aku memanggil semua orang di sini hari ini untuk melihat apakah ada cara untuk menyembuhkan luka jiwa dewa Eric Kin, kata Mita Yan. Kami tidak tahu persis seberapa parah cederanya. Jika kami tidak memiliki kondisi yang tepat, sulit bagi kami untuk menilai, kata Tetua Di. Ya, jika Tuan Kin merasa tidak nyaman, kamu dapat membicarakannya secara detail, sehingga kita dapat memiliki garis besarnya, kata Kepala Suku Li juga. Meskipun dia tahu bahwa Eric Kin telah terluka kerohaniannya, namun tingkat cedera dan kerusakannya tidak jelas bagi semua orang. Ibarat orang bilang sakit perut,
Semua orang tahu sakitnya di mana, tapi lukanya di mana dan seberapa seriusnya perlu diperiksa untuk mengetahuinya. Tidak, aku mempercayai kalian semua. Dengan pemikiran di benak Erikin, jiwa dewa keluar dari tubuhnya dalam sekejap, melayang di udara. Dia juga tahu bahwa kerusakan pada tingkat kerohanian tidak mudah disembuhkan. Jika dia mengandalkan kekuatannya sendiri, dia mungkin baru bisa pulih dalam beberapa tahun atau dekade, tapi itu terlalu lama dan dia tidak bisa menunggu. Karena ingin menemukan cara untuk pulih secepat mungkin, mereka memilih untuk bekerja sama, jadi tidak perlu terlalu khawatir lagi. Dan semua orang yang hadir dapat dipercaya. Ini, kedua matanya hampir kosong dan kerohanian seharusnya tidak bisa keluar. Bagaimana Tuan Qin bisa terluka begitu parah? Dan melihat jiwa dewa Erikin melayang di udara, meskipun mereka telah memperkirakannya sebelumnya, banyak kultivator masih mati rasa di kulit kepala, tidak dapat menahan diri untuk berdiri dan menatap dengan mata terbelalak. Pada saat ini, jiwa dewa Erikin sama dengan tubuh Taois di bagian lain, hanya saja posisi matanya adalah dua lubang, seperti kerangka. Ini menunjukkan bahwa roh jiwa dewa tempat mata berada sudah hampir habis oleh Erikin dan tidak ada lagi yang tersisa. Cedera kerohanian semacam ini lebih serius dari yang mereka bayangkan sebelumnya. Bocah Qin, bagaimana bisa sampai seperti ini? Tetua Di mengerutkan kening. Kamu tidak perlu menyembunyikannya, siapa yang melakukannya. Aku akan membunuhnya. Ya, meskipun kultivator Kingsu tidak kuat, kami tidak takut mati. Jika mereka berani menyakiti Tuan Qin seperti ini, bahkan Yudhira Ying pun tidak dapat melakukannya. Tuan Qin, jangan khawatir, beritahu kami namanya. Aku akan mengejarnya sampai ke ujung bumi. Melihat Erikin terluka seperti ini, semua kultivator sedikit marah. Dan Erikin benar-benar percaya bahwa jika dia benar-benar mengungkapkan sebuah nama, Tetua Di dan yang lainnya akan mencoba yang terbaik untuk membunuh orang ini. Semuanya, tidak ada musuh. Meski terasa sangat hangat, Erikin hanya bisa tersenyum tak berdaya. Sebelumnya aku kurang beruntung. Meski mendapat hadiah poin galaksi, aku langsung terjebak dalam formasi besar. Untuk menyelesaikannya secepat mungkin, aku tidak sengaja melukai jiwa dewa. Aku datang dari formasi teleportasi, termasuk hal-hal tentang Credence Tian dan Sekte Sage, lebih baik tidak membicarakannya untuk saat ini. Jadi pertempuran yang kamu bicarakan adalah kontes dengan formasi besar. Tentu saja, kapan kamu pernah melihatku terluka seperti ini? Erikin berkata dengan serius. Pantas saja kamu tidak bertemu kami, ternyata kamu terjebak di formasi perangkap. Setelah mendengarkan, Tetua Di sangat tidak berdaya. Erikin sangat sial. Kerusakan jiwa dewa sudah sulit diobati. Sungguh gila kerohanianmu saat ini tidak dapat mendeteksi dimanapun di sekitarnya. Ini cukup serius. Kepala suku Li berkata dengan suara berat. Aku tidak tahu banyak tentang penyembuhan kerohanian, tapi aku bisa kembali dan melihat-lihat buku-buku penyembuhan, yang seharusnya ada hubungannya dengan itu. Tetua Di berkata dengan serius. Partai Tianwu kami juga memiliki beberapa metode penyembuhan kerohanian yang mungkin berguna. Kepala Sekte Zhu juga berkata, Master Obat Qin, aku tidak tahu apakah itu nyaman, mari kita periksa. Master Obat Yan bertanya. Tentu saja, Erikin mengangguk. Dia seorang master obat, jadi aku tentu tahu bahwa metode pelatihan obat berbeda dengan kultivator biasa dan dia harus mendiagnosa denyut nadi agar dapat melihat dengan jelas kondisi tubuh pasien di bawah eksplorasi Reiki. Selanjutnya, Erikin mengulurkan tangannya dan master obat Yan serta beberapa pelatihan obat memeriksanya satu persatu. Tentu saja,
Semua orang mengikuti aturan, mereka hanya menyelidiki luka pada jiwa dewa dan tidak menyelidiki secara sembarangan untuk mengetahui semua detail Eric Kin. Ini sedikit rumit. Master obat yang selesai melihat, dari sudut pandang pelatihan obat, situasi Eric Kin juga sangat serius. Para kultivator memikirkannya sebentar dan mereka semua memiliki suatu arah umum. Namun, tidak ada yang berani menyombongkan diri. Bersambung. Bab 4369. Malapetaka Yudhira Ying. Menyembuhkan jiwa dewa terlalu sulit. Memiliki arah dan menemukan solusi adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Aku tahu sangat sulit menemukan solusi. Jika ada teman seiman yang bisa menemukannya, aku akan sangat berterima kasih, kata Eric Kin. Eric Kin, kamu tidak perlu meminta ini, Istana Bintang Kingsu kami akan bertanggung jawab atas hadiahnya. Mita yang buru-buru menggelengkan kepalanya. Tuan Qin, Tuan Istana Yan, kamu menganggap kami apa? Ya, jika kita harus mengumpulkan keuntungan untuk masalah Tuan Qin, apakah kita masih manusia? Sejak Eric Kin tiba di Qingzhou, semua orang telah memerhatikan semua yang ada di hati mereka. Dari monster pelindung bintang hingga resep obat yang disempurnakan kemudian, semua orang dengan tulus berterima kasih kepada Eric Kin atas apa yang dia lakukan di jalan surga. Sekarang akhirnya mereka memiliki kesempatan untuk membayar kembali Eric Kin dan tidak ada yang mau menodai kebaikan ini dengan keuntungan. Tuan Istana Yan, biarkan para tetua lainnya memberitahumu tentang Pulau Emas. Itu sendiri tidak terlalu penting. Aku akan mencari buku tentang jiwa dewa sekarang. Tetua berbicara. Master obat Yan, mari kita bicara bersama nanti. Aku punya beberapa ide, kamu bisa menganalisisnya untukku. Kepala suku Li juga berkata. Semua orang tenang, dibandingkan dengan peluang, merawat Eric Kin adalah hal terbesar sekarang. Dan juga, aku mengatakan sebelumnya bahwa mungkin ada mata-mata dari kekuatan lain di Qingzhou. Ingatlah untuk tutup mulut tentang cedera Eric Kin dan jangan menyebarkannya. Tetua berkata. Apakah ada mata-mata di Qingzhou? Eric Kin mengangkat alisnya, dia baru tahu ini. Ada beberapa hal yang diragukan, tetapi tidak pasti dan mereka tidak ada di antara orang-orang yang hadir, kata Mita Yan. Puluhan orang di aula pertemuan adalah orang yang paling bisa dipercaya di Qingzhou. Jika salah satu dari orang-orang ini masih ada pengkhianat, maka Qingzhou tidak memiliki masa depan. Itu benar, tidak perlu menyembunyikan masalah ini. Eric Kin menggelengkan kepalanya. Semua orang akan mencari obat untukku. Sulit untuk menjaga rahasia. Mengapa kamu tidak mengambil kesempatan ini untuk mencari tahu apakah ada orang seperti itu? Entah semua orang memurnikan obat atau mencari buku, beberapa rumor pasti akan bocor. Daripada perlahan-lahan ditemukan oleh orang lain, itu hanya untuk menguji apakah ada mata-mata di Qingzhou. Setelah diskusi, semua orang keluar. Bocah Qin, jiwa dewa rusak di pupil matamu, jadi bagaimana pupil matamu sekarang? Tetua mendekat dan bertanya. Itu hanya pulih sejauh mata fana dan tidak dapat mengedarkan reiki, kata Eric Kin. Lalu kamu menangis sebelumnya. Itu juga karena ini, kata Eric Kin. Kalau begitu kamu tidak mengatakannya sebelumnya. Oleh karena itu, tidak ada kebiasaan di dunia dewa bahwa ketika bertemu lagi setelah lama pergi, harus disambut dengan air mata. Tidak ada. Mendengar pengakuan langsung Eric Kin, wajah tetua dan kepala suku Li di samping tiba-tiba menjadi gelap. Kamu bajingan, kamu meneteskan air mata karena jiwa dewa rusak, tetapi kamu menipu kami untuk membuat kami dua orang tua ini menangis di depan semua orang.
Mata kedua tetua itu tiba-tiba menjadi tidak ramah. Dua tetua, kalian tidak bisa menyalahkanku. Ada begitu banyak orang saat itu, aku menangis tiba-tiba. Jika tidak mengatakan itu, sulit untuk menjelaskannya. Melihat kebencian di mata kedua tetua, seolah-olah jika dia tidak terluka, mereka pasti akan memukulinya, jadi Eric Kin buru-buru terbatuk ringan. Aku mengarang alasan yang tidak masuk akal, siapa yang tahu kalian juga akan menangis. Namun, ini juga membuktikan bahwa kedua tetua dan aku memiliki perasaan yang tulus dan aku juga sangat terharu. Kamu bocah ini, lupakan saja. Tetua Di dan kepala suku Li tiba-tiba tidak bisa tertawa atau menangis, merasa sangat tidak berdaya. Meski agak memalukan, mari anggap saja itu adegan akting dengan Eric Kin. Saat ini, di Pulau Emas, di puncak gunung lain, kemajuan pembangunan kuil sedikit lebih cepat dari Qingzhou. Istana-istana besar sudah terbentang di puncak gunung, di antara mereka, istana tertinggi dan paling menarik perhatian serta indah adalah milik Yudhira Ying, pewaris istana bintang di Longzhou. Master Surgawisu, apakah kamu mengatakan bahwa ayahku tidak akan kembali untuk waktu yang singkat? Di dalam istana, lingkungannya sangat mewah, meski hanya tinggal sementara, namun dihias layaknya istana. Suara bak sutra yang jernih dan elegan melayang perlahan dari balik tirai, serasi dengan dekorasi ruangan, serta dupa ringan melayang dari waktu ke waktu, memberikan suasana ruangan yang berdebu. Di antara mereka, seorang pemuda sedang berbaring di depan meja, membiarkan seorang kultivator muda dengan sosok ramping menuangkannya segelas bir spiritual. Dan di belakangnya, dua wanita bergaun indah sedang memijat bahunya. Menurut ramalanku, setidaknya wilayah Pulau Emas tidak ada hubungannya dengan tuan istana. Di kejauhan, seorang pria paruh baya berjubah biru duduk bersila dan berbicara. Berapa lama roh dewa bintang sialan itu akan memenjarakan ayahku? Yudhira Ying meminum bir spiritual dalam sekali teguk, merasa sedikit kesal. Kalau bukan karena ayahku tidak ada, aku tidak akan kalah dari Eric Kin dalam persaingan memperebutkan harta dewa bintang. Saat itu, dalam perebutan jumlah poin bintang, dia sudah membunuh benda yang tersegel, namun pada akhirnya kalah dari Eric Kin karena terlambat kurang dari 1 menit. Tentu saja, jika Yudhira Ying mengetahui bahwa Eric Kin mencapai skor 1000 poin kemarin malam, pengumumannya hanya ditunda keesokan harinya karena situasi di tanah warisan, mungkin suasana hatinya bisa menjadi lebih nyaman. Namun, Yudhira Ying tidak mengetahui hal ini, jadi dia semakin kesal. Dan yang lebih penting, betul, aku menghitung sebelumnya bahwa harta karun itu terkait dengan peluang besar di masa depan dan aku tidak menyangka itu terkait dengan Pulau Emas, kata Master Surgawi Su. Semakin Yudhira Ying memikirkannya, semakin marah dia dan dia menjatuhkan gelas anggur ke tanah. Saat terdengar suara gemerincing, ketiga kultivator wanita di sampingnya terkejut dan segera berlutut. Keluar. Yudhira Ying mengulurkan tangannya dan gadis-gadis ini pergi dengan cepat seolah-olah mereka telah diampuni. Apakah malapetaka Pulau Emas masih ada? Ya, dan semakin jelas bahwa ini adalah nasib tuan muda, tetapi rahasia langit tidak dapat dipahami dan aku tidak dapat mengetahui detailnya. Master Surgawisu menggelengkan kepalanya. Malapetaka apa itu? Wajah Yudhira Ying murung, matanya berkedip-kedip. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk, selain kehilangan harta, itu karena Master Surgawisu meramalnya sebelum memasuki lautan warisan. Di tanah warisan, dia akan mendapat peluang besar atau bencana besar. Namun ketika harta dewa bintang direnggut oleh Eric Kin, kesempatan besar itu hilang, tinggal malapetaka saja.
Yudhira Ying tentu saja membenarkan hasil ramalan Master Surgawi Su. Apa yang bisa menjadi malapetaka itu? Susan Xiong, Mita Yan dan lainnya bukanlah lawannya. Bahkan, untuk memenangkan King Su dan klan beruang, Yudhira Ying mengundang kedua pihak ke Pulau Emas untuk menyelamatkan harga diri mereka dan mereka sudah berjanji tidak akan bertarung di Pulau Emas. Selebihnya, Kelvin Peng adalah orangnya sendiri dan bahkan Hengki Li juga akan bekerja sama dengannya. Semua kekuatan telah diselesaikan olehnya dan dengan tirani Longzu, di daerah inti, dia seharusnya tidak terkalahkan. Namun, hasil perhitungan terakhir, bencana itu tidak berubah. Jadi siapa yang akan menjadi malapetakanya? Bersambung.